Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Kita akan belajar mengenai industri halal dan topik pembahasan kita kali ini adalah pengelolaan sertifikasi dan labelisasi produk halal di negara lain. Kita mulai pembelajaran kita bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua subbahasan yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama adalah pengaturan sertifikasi dan labelisasi produk halal, dan yang kedua kelembagaan sertifikasi dan labelisasi produk halal. Berdasarkan hasil penelitian sebuah lembaga riset asal Amerika, The Pew Research Center, menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 2010 hingga 2050, pertumbuhan penduduk Muslim dunia akan mencapai 73%, jauh di atas pertumbuhan penduduk agama Kristen yang hanya 35%. Halal sendiri bukan hanya dimiliki oleh Muslim, tetapi halal adalah branding dan identik dengan kebaikan. Sehingga sejumlah negara tetangga dan negara-negara di Asia, terutama seperti Jepang, Korea, bahkan di Australia, tidak ragu mengembangkan halal tourism sebagai branding pariwisata mereka. Beberapa negara di luar negeri sebagai perbandingan lembaga sertifikasi halal, yang pertama adalah Malaysia. Malaysia merupakan negara federal dan menetapkan Islam sebagai agama negara federasi tersebut. Kemudian yang kedua, Republik Singapura. Republik Singapura merupakan negara sekuler namun mengakui kebebasan beragama, bahkan mengakomodasikan keberadaan agama Islam secara konstitusional dengan adanya Islamic Council. Sementara yang ketiga adalah negara Israel, negara dengan mayoritas penganut agama Yahudi yang juga sangat ketat mengatur makanan yang boleh dimakan umat Yahudi, yaitu kosher food. Yang pertama-tama adalah negara Malaysia. Pemerintah Malaysia merancang undang-undang berkaitan dengan prosedur dan pedoman makanan halal pada produk domestik dan impor dimulai pada tahun 1970-an. Dimulai dengan adanya Undang-Undang Malaysia Akta 87, Akta Perihal Dagangan 1972, dan penggunaan kata halal ada pada Perintah Perihal Dagangan tahun 1975. Kemudian, jika di Indonesia sudah ada perubahan mengenai prosedur sertifikasi halal yang tadinya bersifat voluntary menjadi mandatory di Malaysia, sampai saat ini sifat sertifikasi halal itu masih merupakan sukarela atau voluntary. Ketentuan berproduksi secara halal baru diwajibkan jika pelaku usaha menyatakan bahwa produk yang dipasarkan tersebut adalah halal. Jadi di Malaysia itu kalau seandainya ada produsen yang mengklaim bahwa produknya halal, maka dia wajib melakukan proses sertifikasi halal. Tapi jika dia tidak mengklaim bahwa produknya halal, maka dia tidak berkewajiban. Lembaga yang berwenang dalam proses sistem jaminan halal di Malaysia adalah JAKIM atau Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, MAIN atau Majelis Agama Islam Negeri, dan HDC, Halal Industry Development Corporation. Kemudian di Singapura, yang paling berperan dalam sertifikasi halal adalah MUIS atau Majelis Ugama Islam Singapura. MUIS melayani masyarakat Singapura mulai tahun 1972. Wewenang dari MUIS itu sendiri, yang pertama adalah sertifikasi eksportir lokal ke pasar halal global, kemudian yang kedua sertifikasi perusahaan lokal, yang ketiga berpartisipasi dalam forum standarisasi sertifikasi halal. Sertifikasi halal di Singapura pertama kali dikeluarkan pada tahun 1978, justru lebih dahulu dikeluarkan daripada di Indonesia yang 1989. Kemudian lembaga sertifikasi halal di Singapura adalah AMLA Singapura. Kemudian Israel, bukan halal food ya di Israel, tetapi kosher food. Nah, tetapi kosher food ini juga merupakan tata cara penyembelihan yang bersumber dari kitab Taurat, merupakan salah satu dari 10 perintah Nabi Musa di Gunung Sinai yang menjadi tradisi lisan yang diyakini Yahudi yang kemudian ditulis dalam kitab Talmud serta Bible atau Injil. Sertifikat kosher, Israel tidak melarang perdagangan produk non-kosher food, kecuali daging dan produk daging yang non-kosher. Jadi bagi negara Israel,
daging dan produk daging yang beredar di negara mereka wajib hukumnya untuk mendapatkan sertifikasi kosher. Kemudian, produsen pemilik restoran dilarang menyatakan produknya kosher kecuali telah memiliki sertifikat kosher. Bagi produsen yang telah memiliki sertifikat kosher dilarang memperdagangkan produk yang non-kosher. Sementara di Jepang, jumlah umat Islam di Jepang saat ini ada sekitar 160 ribuan orang. Angka ini masih lumayan kecil dibandingkan persentase jumlah masyarakat Jepang secara keseluruhan dan membuat Islam masih menjadi agama minoritas di negeri Sakura. Asosiasi Muslim Jepang di Tokyo pada prinsipnya menerbitkan sertifikat halal hanya untuk produk dari perusahaan Jepang yang dimaksudkan untuk dijual ke negara-negara Islam. Sedangkan untuk makanan yang ada di pasar domestik, asosiasi tersebut akan mengeluarkan dukungan jika makanan, layanan, dan fasilitas mereka dapat direkomendasikan kepada umat Islam, baik umat Islam yang tinggal di negara Jepang itu sendiri, ataupun turis dari mancanegara yang merupakan Muslim dan datang untuk berwisata ke negara Jepang. Lembaga sertifikasi dan labelisasi halal Jepang adalah Japan JMA TSRI dan juga MPJA. Ini adalah dua lembaga sertifikasi dan labelisasi halal yang ada di Jepang. Kemudian Thailand. Thailand adalah negara yang hanya memiliki 5% penduduk beragama Muslim dan mereka berani menyatakan sebagai tujuan wisata halal dan halal lifestyle. Thailand mampu memasok makanan halal pula ke negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Lembaga sertifikasi dan labelisasi halal Thailand adalah CICOT, ya, The Central Islamic Council of Thailand. Kemudian ini adalah perkembangan regulasi halal Thailand mulai dari 1949, di mana awal mula sertifikasi halal diberlakukan untuk rumah potong hewan. Kemudian tahun 1982, CICOT membentuk sistem sertifikasi dan pemerintah Thailand memberi izin penggunaan logo halal di bawah otoritas CICOT. Dengan pertimbangan proteksi konsumen, pada 1995, Dr. Winai Dahlan mengoperasikan laboratorium sains halal di Fakultas Rumpun Ilmu Kesehatan Universitas Chulalongkorn. Kemudian berkembang tahun 2001 ada Standar Nasional Regulasi Sertifikasi Akreditasi Halal 2002 dan 2009. Kemudian teman-teman perlu diketahui bahwa sertifikat halal atau produk-produk dengan sertifikasi halal yang beredar di Indonesia tidak seluruhnya berasal dari MUI atau dari LPPOM MUI, tetapi juga ada beberapa produk impor yang dimana di label mereka atau di kemasan mereka itu ada label atau logo halal. Nah, tetapi tidak semua lembaga sertifikasi halal luar negeri itu diterima oleh Indonesia. Jadi dari sekian negara yang ada di dunia dan dari sekian lembaga sertifikasi halal yang ada di dunia, sekarang terdapat 45 lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh MUI. Lembaga tersebut berasal dari 26 negara yang terdiri dari 37 lembaga untuk kategori slaughtering atau rumah potong, 40 lembaga untuk kategori raw material, dan 22 lembaga untuk kategori flavor atau perasa, pewarna, dan lain-lain. Kemudian sebelum ini, jadi persyaratan LSHLN. Yang menjadi LSHLN yang dapat diterima oleh LPPOM MUI sebagai lembaga sertifikasi halal Indonesia pada waktu itu, karena sekarang sudah berpindah ya ke BPJPH, mungkin nanti akan ada persyaratan lagi ke depannya, kita masih belum tahu. Tapi untuk sementara kita masih menggunakan 7 persyaratan yang dipersyaratkan oleh LPPOM MUI. Yang pertama adalah lembaga sertifikasi halal luar negeri yang mengeluarkan sertifikasi halal tersebut merupakan organisasi Islam yang didukung oleh komunitas Muslim. Kemudian memiliki komisi fatwa minimum 3 ulama dan ilmuwan atau auditor halal. Yang ketiga, memiliki standar prosedur yang meliputi administrasi pengujian pabrik dan prosedur komisi fatwa MUI. Sesuai dengan komisi fatwa MUI. Kemudian yang keempat, memiliki administrasi yang baik sehingga mudah untuk proses audit. Yang kelima, memiliki jaringan yang luas.
Yang keenam, menjadi anggota WHFC atau World Halal Food Council. Yang terakhir atau yang ketujuh, memiliki kapabilitas bekerja sama dengan MUI dalam mengawasi produk halal. WHFC atau World Halal Food Council atau dalam bahasa Indonesia berarti Dewan Makanan Halal Dunia, lahir dari ide LPPOM MUI. Karena banyaknya organisasi halal di dunia, maka MUI dalam hal ini, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetikanya, ingin mempertemukan organisasi-organisasi halal di seluruh dunia untuk saling mengenal dan bekerja sama atau bersilaturahim. Didirikan tahun 1999 ya, di Jakarta. Sejak didirikan hingga sekarang, LPPOM MUI dipercaya menjadi ketua atau presiden dari WHFC. Saat ini, WHFC memiliki anggota sebanyak 55 lembaga sertifikasi halal dari 26 negara. Oke, jadi saya perbaiki. WHFC didirikan tahun 1999 di Jakarta, gitu ya. Kemudian kita akan melihat anggota-anggota atau lembaga sertifikasi halal luar negeri yang sudah diterima oleh LPPOM MUI. Nah, berikut adalah list of approved foreign halal certification bodies atau lembaga sertifikasi halal luar negeri yang diterima oleh LPPOM MUI. Teman-teman bisa mengaksesnya di halalmui.org, kemudian melalui laman ini, ya. Jadi ada dari seluruh benua, dari Asia sampai Australia. Dari Asia sendiri ini ada dari Singapura, kemudian dari Malaysia, dari Jepang, kemudian dari Taiwan, setelah itu India, setelah India ada Hong Kong, Thailand, Vietnam, Filipina, Sri Lanka. Kemudian dari benua Australia dan New Zealand, ada Australia dan New Zealandnya. Australia, kebanyakan dari Australia, ada dari New Zealand. Dari New Zealand itu ada Asia Pacific Halal Service. Kemudian ada juga New Zealand Islamic Development Trust dan the Federation of Islamic Association of New Zealand. Kemudian dari benua Eropa, ada dari Belgia, Polandia, Belanda, kemudian Jerman, Denmark, Austria, Spanyol, Italia, kemudian England, UK, Belanda, Switzerland, dan Turki. Turki ini masuk ke Eurasia Halal Service. Kemudian Irlandia. Sementara dari benua Amerika, ada dari Amerika Serikat, yaitu ISA, Islamic Services of America, dan Halal Transaction of Omaha, ini juga masih dari Amerika Serikat. Kemudian Brazil, setelah itu dari Afrika Selatan. Jadi dari seluruh benua itu ada lembaga sertifikasi halalnya. Dan yang paling banyak itu adalah dari Australia dan dari Asia. Sementara yang paling sedikit adalah dari benua Afrika, hanya dari Afrika Selatan. Seperti itu teman-teman. Kemudian sekilas mengenai World Halal Food Council, teman-teman juga bisa mengaksesnya di sini. Ya, jadi ini adalah World Halal Food Council. Kemudian untuk sejarahnya teman-teman bisa melihat About Us ini dari WHFC History, presidennya, visi dan misi. Ini kita lihat presidennya. Presidennya adalah Bapak Dr. Lukmanul Hakim MSI, The Assessment Institute for Food, Drug, and Cosmetics, The Indonesian Council of Ulama LPPOM MUI. Nah, jadi ketuanya dari LPPOM MUI ya, Pak Lukmanul Hakim. Kemudian setelah itu ada Regional Representative, Structure, Committee, dan membernya itu juga dari semua benua. Asia, Australia, New Zealand, Amerika, Latin Amerika, Europe, dan Afrika. Demikian teman-teman, semoga video ini bisa dipahami dan semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sedang belajar industri halal atau mengenal industri halal. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.